Yes, salam pendekar. Wah, ini tahun 2023 ini tahun politik. Nah, tapi saya melihat di beberapa tempat itu lagi pada ngomongin tentang terbuka dan tertutup. Nah, ini kalau terbuka itu kelihatannya seneng. Nah, karena seksi, semuanya kelihatan. Nah, ini kalau yang tertutup, waduh. Nah, ini semuanya nggak kelihatan. Jadi kelihatan tertutup gitu. Nah, saya mau membicarakan tentang hal-hal yang itu adalah pendapat saya, tapi ini guyon loh ya, guyon. Jadi kalau jenengan mau membantah guyon saya ini, ya harus berhadapan-hadapan dengan saya, saling guyon biar bisa tertawa bareng. Tentang sistem pemilu yang saat ini sedang ada di Mahkamah Konstitusi. Sedang digodok, sedang digarap, apakah itu nanti disahkan atau memang ditolak. Yaitu tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Nah, ini saya mau membicarakan tentang sejarahnya dulu. Proporsional tertutup itu dalam sistem pemilu itu sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru. Wah, itu di perjuangan dengan berdarah-darah dengan cara-cara yang sangat keras oleh penguasa-penguasa zaman Orde Baru. Nah, sistem tertutup ini adalah ketika pemilu itu berlangsung. Nah, yang dicalonkan oleh partai itu yang dipilih adalah memakai nomor urut. Nah, jadi ya yang nomor urut 1, 2, 3 ini semangat sekali. Nah, tapi yang terbuka adalah yang dipakai sejak tahun 2004. Nah, tapi waktu itu terbuka memakai BPP 100%. Artinya kalau calon itu belum mencapai 100% BPP bilangan bagi pemilih, dia belum bisa menjadikan nomor 1 untuk menjadi wakil rakyat di setiap daerah pemilihan itu. Nah, begini, sebenarnya dalam undang-undang pemilu itu peserta pemilu itu adalah partai politik. Oh, benar ini, banyak yang mengatakan begitu. Pak Pendekar, peserta pemilu itu kan partai politik. Ya. Maka yang paling konstitusional itu adalah partai politik yang menentukan calon-calonnya untuk duduk di parlemen. Nah, itu benar. Memang dalam undang-undang pemilu itu ya peserta pemilunya adalah partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22. Nah, tetapi jangan salah. Kedaulatan rakyat itu yang utama. Atau dikatakan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Artinya rakyat itu yang mempunyai mandat terhadap negara ini. Pemilik bangsa dan negara ini adalah rakyat. Nah, saya akan bercerita tentang sistem proporsional tertutup dan terbuka. Nah, oleh sebab itu, mari sebelum kita membayangkan tentang terbuka yang seksi dan tertutup yang ora seksi, ya kita lanjutkan dalam pendekar saat ini. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup itu sebenarnya hanya cara memilih wakilnya dari partai. Dan partai menyiapkan kader-kadernya untuk duduk di dalam parlemen. Nah, ini gini. Jadi yang yang diperdebatkan antara terbuka dan tertutup itu sebenarnya tentang kepentingan dari calon-calon itu sendiri. Nah, kalau partai politik ya orang masalah, nggak masalah. Mau terbuka dan tertutup sebenarnya nggak masalah untuk partai politik. Karena apapun sistem terbuka dan tertutup, partai politik yang menyiapkan kader-kadernya atau wakil-wakilnya dalam pemilu yang akan digelar itulah. Nah, begini, saya akan ngomongkan tentang
proporsional terbuka. Waktu itu tahun 2004 pertama kali digelar pemilu dengan proporsional terbuka. Nah, waktu itu peralihan dari proporsional tertutup tahun 1999 waktu itu, ya, lalu diubahlah menjadi sistem proporsional terbuka. Tahun 2004 menggunakan sistem itu tapi dengan syarat bahwa ketika calon itu belum mendapatkan suara 100% BPP atau bilangan pembagi pemilih, nah, calon itu yang nomor berapapun dia diletakkan belum bisa menempati nomor 1. Oleh sebab itu ketika dalam sebuah daerah pemilihan, ketika partai itu calonnya belum ada yang memenuhi BPP 100%, maka tetap menggunakan sistem tertutup, yaitu calon nomor 1 dan berikutnya yang bisa mewakili di parlemen. Nah, ini belum 100%, seakan-akan belum 100% dalam menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, baru pada tahun 2009 ya toh, karena ada gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi, tentang adanya proporsional terbuka yang katanya ini katanya loh, bukan omongnya Begawan loh, yang katanya itu tidak konstitusional. Loh, kok bisa tidak konstitusional? Nah, tetapi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005 itu tetap menolak gugatan masyarakat, gugatan partai politik untuk mengembalikan ke proporsional tertutup. Nah, dan tahun 2009 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya siapapun calon yang disiapkan oleh partai politik yang memperoleh suara terbanyak, coblos nama, itu yang akan duduk di parlemen ketika partai politik itu mendapat kuota kursi. Nah, perdebatan di warung kopi, perdebatan di komunitas yang suka banget dengan politik. Wah, ngobrol politik itu memang enak, memang asik kok, karena politik itu memang sangat enak dibicarakan. Karo tempe, karo tahu sama daging ayam enak bicara masalah politik. Nek bicara masalah yang lain itu ora asik gitu loh. Tapi kalau bicara politik memang asik banget. Nah, kenapa masyarakat atau partai politik sebagian itu menuntut saat ini untuk dikembalikan ke proporsional tertutup? Nah, satu alasan yang mendasar adalah, ini katanya loh ini katanya alasannya mereka, bukan alasan Bung Pendekar ini. Alasannya katanya ketika menggunakan sistem proporsional terbuka itu akan menimbulkan banyaknya politik uang. Money politik yang katanya nek kowe nyoblos aku ya wani piro gitu loh. Itu alasan pertama. Banyak terjadi money politik karena dengan uang mereka bisa mengumpulkan suara untuk nyoblos nama, bukan nyoblos partai gitu. Ini yang alasan mengapa suruh mengembalikan ke proporsional tertutup. Yang kedua, selain terjadi money politik, yang kedua adalah dengan sistem proporsional terbuka ini biaya pemilu, biaya kampanye setiap calon itu sangat besar. Wah, malah saya mendengar hitung-hitungannya para caleg itu. Kalau DPR RI itu bisa menghabiskan 10 sampai 100 miliar loh. Oh iya, bisa dicek itu. Untuk menjadi seorang calon DPR RI itu bisa sampai 100 miliar tuh loh. Bayangkan loh, duit apa ini? Ditumpuk neng koper loh, bisa berkoper-koper itu. Lah ini
Dua alasan ini yang katanya yang bisa mengakibatkan para calon-calon yang sudah nanti duduk di parlemen itu bisa berpikiran untuk mengembalikan modal-modalnya tadi sing wis ditoke dinggo kampanye kuwi piye carane akhirnya pikirannya jadi negatif untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini alasannya seperti itu mengapa banyak warga atau partai politik yang sekarang sudah mapan itu untuk kembali ke proporsional tertutup. Nah, keuntungannya sebenarnya dalam proporsional terbuka ini adalah sebagai amanah, mandat bahwa kedaulatan rakyat itu kedaulatan itu di tangan rakyat. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperjuangkan. Jadi menurut pendengar ini jangan mengkamping hitamkan tentang money politik dan biaya besar. Sebenarnya kan itu bisa diatasi jika partai politik semuanya sepakat. Ya, orang sak karepe dhewe. Lah wong nyatane partai politik itu ya begitu ben suarane oke ya kenyataannya ya memang harus menggunakan biaya yang besar. Selain dua alasan tadi, yaitu tentang adanya money politik dan biaya besar, maka banyak artis-artis ini katanya loh, artis-artis yang tidak tahu masalah politik, yang karena bekennya, yang karena uangnya banyak pengusaha yang duitnya berkoper-koper itu bisa mencalonkan dalam satu partai dan dia bisa lolos karena memang duitnya banyak dan beken itu loh. Masyarakat jadi memilih dia. Ini alasannya. Sehingga di parlemen itu diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel. Orang-orang yang sibuk yang ora mikir ke rakyat. Ini alasannya dia. Loh, harusnya ini tidak menjadi kambing hitam. Nah, kenapa partai politik itu sengaja memanggil para artis untuk jadi anggota partai? Bareng masuk disalahke karena proporsional terbuka jadi artisnya disalahke banyak artis. Ya harusnya kalau memang itu tidak digendaki ya partai politik harus menyiapkan kader-kadernya yang terbaik. Itu permasalahannya. Nah, itu kelebihannya dari proporsional terbuka. Jadi semua wakil-wakil rakyat yang ada di DPR pusat, DPR di provinsi dan DPRD kota kabupaten itu adalah wakil-wakil yang benar-benar menjadi pilihan rakyat. Pilihan pemilih, bukan sakarepe dhewe sing milih partai. Tapi kami ini, misalnya sekian ribu orang itu memilih satu orang yang untuk kami percayakan menjadi wakil kita, ya, wakil kita. Jadi kalau ada apa-apa itu jelas. Oh aku mbiyen iki milih kowe lho. Dadi aku perjuangkan ini ada permasalahan-permasalahan di lapangan itu jelas. Lah nek sing menyiapkan partai, aku kenal wae ora. Jadi kalau saya mau nyambung ya ora iso gitu loh. Ini keuntungan jika menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, kalau proporsional tertutup bagaimana? Proporsional tertutup itu hanya cara ketika sebuah partai dalam memilih itu mendapatkan kuota kursi. Nah, ketua kuota kursi, jadi untuk jatah menang berapa kursi yang dipilih adalah nomor urut dari 1, 2, 3 dan selanjutnya selama itu masih mencapai jumlah kursinya. Nah, ini yang milih bukan rakyat. Yang milih bukan rakyat langsung, tapi rakyat nyoblos partai, partainya yang mewakili, memilih wakilnya untuk jadi duduk di parlemen. Lah, aku kenal wae ora, wong saya nyoblosnya partai. Nah, aku saya nyoblosnya partai, partainya kadernya lah, ya nek saya kenal. Ya kalau enggak, nah itu. Maka sebagai pendekar, sebagai pendekar itu, saya ingin masyarakat itu lebih paham. Jadi ojo orang ngerti, harus paham. Apa itu sistem proporsional tertutup, apa itu proporsional terbuka, supaya bisa memahami ketika kita ini sebagai rakyat punya mandat untuk kami serahkan kepada wakil-wakil kita. Ojo sakarepe dhewe, ya itu. Saya pesan kepada partai-partai politik harus tetap konsekuen, gitu, harus tetap memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Gitu. Ojo korupsi, itu pesan saya.
Jadi korupsi, manipolitik, dan banyak artis pengusaha yang masuk ke partai politik itu jangan menjadi kambing hitam agar kedaulatan di tangan rakyat itu tetap terjamin, terjaga. Ya, nah ini pesan pendekar. Maka itu, monggo kita pahami saja, kita sepakati, dan nanti pemilu tahun 2024 berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Gitu aja ya, kawan-kawan. Sampai jumpa dengan pendekar. Pendapat dengan kelakar. Salam.